Aku terpaksa menikah dengan anak majikanku yang sudah lumpuh bertahun-tahun akibat kecelakaan. Di malam itu aku kaget ternyata dia. Sebelum lanjut ceritanya, saya mohon buat teman-teman buat like video ini. Saya doakan teman-teman yang nonton video ini sampai habis, diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sekarang, mari kita lanjut ceritanya. Namaku Sinta, umur 25 tahun. Aku hanyalah pembantu di rumah keluarga besar, seorang pengusaha kaya raya bernama Pak Ridwan. Aku sudah bekerja di sana sejak usia 19 tahun. Mencuci, memasak, mengurus taman. Apapun kulakukan demi menghidupi ibu dan adik-adikku di kampung. Tapi hidupku berubah sejak anak satu-satunya Pak Ridwan mengalami kecelakaan. Namanya Revan, pria tampan, pintar, sopan. Tapi setelah kecelakaan mobil 6 bulan lalu, ia lumpuh total dari pinggang ke bawah. Ia berhenti bekerja, menutup diri, bahkan menolak bertemu siapapun. Setiap hari aku hanya mendengar suara kursi rodanya dari kamar lantai atas. Kadang ia marah, melempar barang, berteriak pada semua orang. Namun anehnya, hanya padaku ia tak pernah membentak. Suatu sore, aku melihatnya kesulitan mengambil obat yang jatuh ke lantai. Aku mendekat, memungutnya, lalu berkata pelan, "Tuan Revan, Tuhan belum selesai dengan Anda. Jangan menyerah, ya." Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kamu orang pertama yang bicara begitu padaku." Hari-hari berikutnya, aku sering menemaninya membaca, mendorong kursi rodanya ke taman, bahkan memberinya semangat saat ia putus asa. Tanpa sadar, ada sesuatu yang tumbuh di hatiku. Rasa yang tak seharusnya dirasakan seorang pembantu untuk anak majikannya. Sampai suatu hari, Pak Ridwan memanggilku ke ruang tamu. Ia berkata dengan tenang, tapi penuh makna, "Sinta, aku tahu kamu tulus. Revan membutuhkan seseorang seperti kamu. Aku ingin kamu menikah dengannya." Aku terkejut. "Tapi Pak, saya cuma pembantu." "Justru karena itu, kamu tidak mengejar hartanya." Air mataku menetes. Aku tak tahu harus bahagia atau takut. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana itu berlangsung di rumah besar yang sunyi. Tanpa gaun mewah, tanpa tamu undangan, hanya akad nikah dan doa. Malam itu, aku duduk di sisi ranjang besar. Jantungku berdebar keras. Aku takut, bukan karena ia kaya, tapi karena aku tak tahu bagaimana bersikap di hadapan suami yang lumpuh dan penuh luka batin. Revan menatapku lama, lalu berkata, pelan, "Sinta, aku tahu kamu tidak menikah karena cinta, tapi mulai malam ini, izinkan aku mencintaimu dengan cara yang aku mampu." Aku tertegun, air mataku jatuh begitu saja. Aku kira malam itu akan penuh dingin dan canggung, tapi ternyata aku mendengar kata cinta yang paling tulus dalam hidupku. Hari demi hari berjalan. Aku menjadi istrinya bukan hanya di mata agama, tapi juga dalam hati. Aku menemaninya terapi, memberinya semangat setiap kali ia jatuh, dan menenangkan hatinya setiap kali ia merasa tidak berguna. Suatu pagi, ketika aku sedang membuat sarapan, aku mendengar teriakan dari kamar. Aku berlari dan melihat Revan berdiri dengan tangan berpegangan di meja. "Sinta, lihat aku bisa berdiri." Aku menutup mulut, air mataku tumpah. Aku berlari memeluknya, dan ia berbisik di telingaku, "Kamu penyembuhku, bukan karena doa, tapi karena cintamu yang tulus." Beberapa bulan kemudian, Revan sudah bisa berjalan dengan tongkat. Kami sering berjalan di taman belakang rumah, tempat dulu ia hanya bisa duduk di kursi roda. Setiap langkahnya menjadi bukti bahwa cinta memang bisa menyembuhkan sesuatu yang bahkan dokter pun tak bisa. Kini, setiap kali aku menatapnya, aku teringat malam pertama itu. Malam di mana ia mengucapkan kalimat yang mengubah hidupku selamanya. "Aku mungkin lumpuh secara fisik, tapi hatiku hidup kembali karena kamu."